Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik pengemasan makanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Odelia Sekar Putri, nomor absen 30 dari kelas 11 IPS 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Madewira Dharma, absen 10, kelas 11 IPS 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Yusnidantara, nomor absen 13, kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Negara, nomor absen 15 dari kelas 11 IPS 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Kumalasari, dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 33. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Elinda Pratiwi, nomor absen 39 dari kelas 11 IPS 3. Pengemasan adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Pengemasan adalah kegiatan menempatkan ke dalam wadah dengan segala jenis material yang dilakukan oleh produsen dengan bentuk semenarik mungkin dan dapat menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Pelabelan. Pelabelan yang baik dapat meningkatkan posisi produk dalam pasar dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesuksesan produk. Pelabelan juga harus sesuai peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2000 tentang pelabelan dan iklan pangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelabelan produk ialah: yang pertama, kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, mudah dibuka tutup, dan mudah dibawa. Yang kedua, bentuk dan ukuran harus menarik dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pelabelan harus jelas dan lengkap. Yang keempat, bahan kemasan harus ramah lingkungan. Fungsi kemasan. Terdapat 3 fungsi dasar yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh kemasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perlindungan. Kemasan berfungsi untuk menjaga produk tetap bersih, pelindung dari kotoran dan kontaminasi, melindungi produk dari perubahan atau kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan penyinaran. Yang kedua, fungsi penanganan. Yang termasuk ke dalam fungsi penanganan yaitu sebagai berikut: kemudahan dalam membuka dan menutup, mudah dalam tahap penanganan, pengangkutan, dan distribusi, memiliki fungsi yang baik, efisien dan ekonomis, aman untuk lingkungan, mempunyai ukuran, bentuk, bobot yang sesuai standar yang ada, mudah dibuang, serta mudah dibentuk atau dicetak. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pemasaran. Kemasan dikatakan memiliki fungsi pemasaran karena suatu packaging yang unik dapat meningkatkan daya tarik dari suatu produk, sehingga nantinya hal tersebut akan mendorong minat atau keinginan seseorang untuk membeli produk tersebut. Dan karena hal inilah, kemasan dari suatu produk itu diperlakukan sama pentingnya dengan produk itu sendiri, yang dimana tujuannya nanti itu agar suatu kemasan dapat membuat produk tersebut terlihat lebih menonjol di rak produk. Selain dari fungsi untuk pemasaran, suatu kemasan juga dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai suatu produk. Kemudian kemasan juga akan menarik perhatian dan minat dari seorang konsumen. Selanjutnya ada jenis dan bahan kemasan. Yang pertama itu adalah kemasan logam. Contoh dari kemasan logam itu adalah kaleng dan juga lembaran aluminium foil. Kemasan logam memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Yang kedua itu barrier yang baik untuk gas, uap, debu, dan juga cocok untuk kemasan yang hermetis. Yang ketiga, kemasan logam memiliki toksin yang rendah. Yang keempat, kemasan logam tahan terhadap perubahan dan juga suhu yang ekstrim. Dan yang kelima, kemasan logam memiliki desain yang menarik dan juga elegan, sehingga dapat meningkatkan branding. Kemudian, kelebihan dari kemasan logam itu sendiri itulah dapat tahan di
cuaca yang ekstrim atau kondisi yang ekstrim seperti sinar matahari, udara, dan juga uap air. Namun, beberapa kekurangan yang dimiliki oleh kemasan logam yaitu adalah bahan baku yang cukup mahal, kemudian proses pengemasan yang cukup rumit, dan beberapa bahan logam itu berbahaya bagi produk pangan. Selanjutnya adalah macam-macam logam yang biasa digunakan dalam pengemasan. Yang pertama itu ada kaleng tin plate. Kaleng tin plate banyak digunakan dalam industri makanan, yang dimana kaleng tin plate merupakan komponen utama dalam pembuatan tutup botol kaca atau tutup jars kaca. Yang kedua itu ada kaleng aluminium. Kaleng aluminium banyak digunakan untuk pengemasan minuman-minuman bersoda dan jenis minuman lainnya. Dan yang ketiga itu ada aluminium foil. Aluminium foil banyak digunakan untuk pembungkus makanan ringan, kemudian untuk pembungkus dari susu bubuk, dan untuk pembungkus makanan kedap udara lainnya. Kemasan gelas. Gelas merupakan salah satu bahan kemasan tertua dan terpopuler sejak zaman dahulu hingga kini. Kemasan gelas banyak digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan terhadap produk yang bersifat asam dan basa. Kekurangannya mudah pecah jika terkena benturan dan cukup berat dibandingkan bahan yang lain. Untuk mencegah pecah pada waktu pengiriman dan memudahkan penanganan biasanya dikombinasikan dengan kemasan sekunder. Ya, kemasan plastik. Kemasan plastik ini adalah salah satu yang biasanya digunakan untuk membungkus produk sebelum akhirnya dipasarkan kepada konsumen. Kemasan plastik sifatnya ringan, relatif murah, tetapi masa simpannya lebih singkat dibandingkan dengan kaleng. Kemasan plastik dapat berbentuk plastik lembaran, kantong plastik, dan wadah plastik dengan bentuk tertentu. Jenis plastik yang dapat digunakan untuk pengemasan yaitu PE, HDPE, PVC, LDPE, PP, dan PS. Kemasan kertas yang juga tidak kalah banyak digunakan sebagai wadah pengemasan yang sangat tepat dan bisa menjadi rekomendasi untuk produk kamu. Sebagai bahan kedua yang banyak digunakan oleh para produsen, kemasan kertas banyak disukai karena ada banyak jasa cetak kemasan yang memproduksi kemasan kertas ini. Sama seperti plastik, kemasan kertas juga terdiri dari banyak jenisnya. Jenis yang ada di kemasan kertas pun bisa menentukan kecocokannya. Untuk penggunaan produk seperti ini, apa yang akan dikemas, namun setidaknya kemasan kertas cocok untuk produk seperti ini, makanan ringan, makanan cepat saji yang memiliki kadar minyak sedikit, biskuit, kue, teh, dan kopi. 4 jenis kemasan fleksibel. 1 saset. Jenis saset adalah jenis yang cukup banyak digunakan oleh produsen untuk mengemas produk yang tidak begitu berat dan ukurannya juga tidak begitu besar. Standing pounds. Yang kedua, standing pounds. Kemasan standing pounds, kemasan yang bisa dikatakan cukup jauh lebih unggul karena walau terbuat dari kemasan fleksibel. Jenis kemasan standing pounds mampu berdiri sehingga kemasan terlihat lebih menarik. Tidak hanya itu, dibanding dengan saset, kemasan standing pounds jadi kemasan yang bisa ditambahkan banyak aksesoris yang menunjang produk. Yang ketiga, vacuum pack. Vacuum pack
menjadi produk yang bisa digunakan oleh produsen untuk mengemas makanan beku, daging, olahan, keju, hingga bumbu dapur halus yang produknya mudah rusak. Produk-produk tersebut memang mudah basi, bahkan jika sudah diproduksi dengan cara paling steril sekalipun. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengemasan makanan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.